Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 merupakan pekan biasa yang ke-27. Bacaan yang kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan 28. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kasih dan berkat, kembali kami bersyukur ya Bapa, jikalau pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik, semata-mata itu karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau menghendaki kami melakukan berbagai hal, berbuat baik kepada semua orang dan bagi diri kami sendiri. Kami hendak duduk diam mendengarkan sabda-Mu ya Bapa, bersabdalah, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya kami mampu mendengar dan meresapkan sabda-Mu dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui Engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih berada di tengah-tengah penyelenggaraan PON, yaitu Pekan Olahraga Nasional yang ke-22 yang memang dilaksanakan di Papua. Bila kita mengunjungi venue-venue tempat cabang olahraga dilombakan, kemudian kita menyaksikan betapa banyak kontingen-kontingen peserta-peserta yang berlomba melakukan pertandingan dengan sebaik-baiknya. Dan pada akhirnya kemudian ditentukanlah juara 1, juara 2, dan juara 3, di mana itu mendapatkan medali emas, medali perak, dan medali perunggu. Kita dapat melihat bahwa setiap kali pembagian medali seperti itu, upacaranya dilaksanakan dengan hikmat, dan kemudian kita melihat pendukung dari berbagai provinsi. Orang yang menang, kontingen yang menang, pastilah akan dielu-elukan. Di situ kita melihat betapa bangga orang-orang yang dapat meraih kemenangan tersebut. Nah, di balik kebanggaan dari pemain tersebut, pastilah yang bangga juga keluarganya, orang tuanya. Bila kita sedang bersekolah, biasanya di akhir tahun kemudian ditentukan juga siapa sih yang menjadi juara kelas, yang mendapatkan nilai tertinggi, atau menjadi anak yang terrajin di dalam kelas. Nah, pada saat diumumkan, kita juga merasa bangga, merasa gembira, bahagia. Begitu juga orang tua dari kita bila kita kemudian menjadi juara kelas atau mendapat hadiah atau memperoleh sesuatu yang baik. Bila kita di rumah
kemudian ada tamu dari orang tua kita yang datang ke rumah. Kita bersikap baik, kita bersikap ramah, kita bersikap sopan. Maka bila tamu kemudian memuji kita, bukan hanya kita yang bangga dan bahagia, tetapi orang tua kita juga akan bangga dan bahagia. Melalui bacaan sabda Tuhan hari ini, kita melihat bahwa ada seorang wanita, seorang perempuan yang menyatakan bahwa betapa bahagianya orang tua dari Yesus. Siapa orang tua dari Yesus? Ya, Maria dan Yusuf. Bila kita mengikuti apa yang menjadi kehidupan Tuhan Yesus sepanjang hidupnya, dari mulai kecil kemudian sampai dengan dewasa, pastilah Bunda Maria melihat, mengikuti, dan pasti merasakan kebanggaan dan kebahagiaan itu. Mengapa? Karena kehidupan Tuhan Yesus sangat sempurna. Saat menjadi anak, kita tahu betapa baiknya Tuhan Yesus, betapa cerdasnya Dia. Nah, tetapi apa yang dilihat oleh orang lain kemudian tercetus melalui perempuan itu, ternyata Tuhan Yesus memiliki sudut pandangan yang lain. Maka kita dapat membaca pada ayat yang ke-28. Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Nah, maksudnya apa? Bila kita melihat kebahagiaan, sukacita yang tadi sudah Bunda Sari sampaikan, ternyata lebih berbahagialah adalah saat orang mampu mendengarkan firman Tuhan dan kemudian melakukannya. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, maksud Tuhan Yesus, maksud dari firman Allah pada saat ini adalah kita diminta bukan hanya memperhatikan kehidupan yang dilihat orang saja, tetapi kita lebih mengutamakan kehidupan rohani kita yang kemudian kita implementasikan atau kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengarkan firman Tuhan itu kita lakukan secara pribadi, baik itu di gereja, saat misa, saat pastor berkhotbah, saat kita mengikuti pertemuan ibadah-ibadah kombas, saat kita duduk diam mendengarkan dari siaran-siaran internet dan sebagainya. Kita mendengarkan bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi kita mendengarkan sabda Tuhan, kemudian kita menyimpannya dalam hati sambil bertanya, "Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan?" Nah, memelihara firman Tuhan yang dimaksud adalah firman itu bukan hanya kita simpan, tetapi kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang mudah adalah bila kita mengetahui bagaimana sih cara hidup Tuhan Yesus, nah itu adalah teladan nyata yang dapat kita lakukan sehari-hari. Maka kita diminta melalui firman Tuhan yang kita dengar, melalui siapapun, dimanapun, itu adalah mewartakan kabar sukacita dan kasih Allah, sehingga orang yang bertemu dengan kita, orang yang berbicara dengan kita akan merasakan, akan mengetahui bahwa betapa besar kasih Allah kepada mereka. Berarti kita harus dapat menjadi saluran kasih dan berkat dari Allah Bapa. Nah, pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah hidup membanggakan, membahagiakan orang tua kita melalui sikap hidup kita sehari-hari tersebut? Bila kita selama ini masih membuat orang tua kita sedih, masih membuat orang tua kita marah,
masih membuat orang tua kita merasa ada sesuatu yang kurang. Nah, maka kita bertanya, apakah ada yang kurang tepat yang kita lakukan? Apakah ada sabda Tuhan, firman Tuhan yang tidak kita lakukan? Nah, anak-anak, sebelum kita berdoa, Bunda Sari akan membagikan satu berkat nih yang ada di buku Ruah bacaan hari ini tentang berdoa yang benar. Ada yang bertanya, berdoa yang benar itu seperti apa? Yang pertama, berdoalah dengan kuasa dari Roh Kudus. Itu artinya kita diminta bahwa apa yang kita akan doakan itu adalah interaksi kita dengan Roh Kudus. Maka sebelum berdoa, kita duduk diam dan merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang kedua, berdoalah dalam pribadi Tuhan Yesus. Pribadi yang mana? Pribadi yang tadi sudah Bunda Sari sampaikan. Pribadi yang baik, pribadi yang lembut, pribadi yang benar-benar mengasihi orang lain sepenuh hati dan mau berkorban bagi orang lain. Yang ketiga, berdoalah secara tersembunyi dengan rendah hati. Artinya apa? Kita berdoa tidak usah ditunjuk-tunjukkan orang, dan kita melakukan doa itu dari hati kita yang terdalam. Nanti baca dari Injil Matius bab 6 ayat 6 ya. Nah, tempat tersembunyi itu adalah hati kita. Berarti kita berdoa, hati kita berjumpa dengan Tuhan. Yang keempat, berdoalah dengan tekun. Tekun itu berarti dilakukan terus-menerus, tidak bosan-bosan. Seperti yang ada pada Injil Matius bab 7 ayat 7. Dan ada juga pada Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Yang kelima, berdoalah dengan tidak bertele-tele. Tidak perlu kata-kata panjang, kata-kata yang tidak bermakna, tetapi kita berdoa dengan kata-kata singkat yang penuh makna, karena Tuhan mengerti isi hati dan pikiran kita. Yang keenam, berdoa itu mempersatukan umat beriman dengan Allah Bapa. Berarti kita berdoa dengan memahami kehadiran Allah, merasakan kehadiran Allah dalam setiap doa kita. Nanti baca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 18 sampai dengan 19. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, apakah kita selama ini sudah berdoa dengan benar? Apakah kita sudah membanggakan dan membahagiakan orang tua? Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita masih berada pada bulan Rosario, hari yang ke-9. Mari kita tetap tekun melaksanakan, mendaraskan doa Rosario sendiri maupun bersama-sama dengan keluarga kita. Ingat selalu doa derma kurban kesaksian. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita.